Semangat pagi PLNers, Januari bulan pertama, Februari bulan kedua. Senang sekali saya Murni Pratama dapat menyapa PLNers semua. Selamat datang di podcast perdana Bisik, bincang seputar listrik. Ngobrol listrik yang asik, jadi bisik. Tapi tenang PLNers, kita nggak perlu bisik-bisik nih ngobrol asiknya, karena di sini justru kita akan bahas berbagai topik menarik dan tentunya asik secara terang-terangan, seterang PLN menyinari Sabang sampai Merauke. Nah, di momen spesial ini kita kehadiran tamu yang luar biasa pula. Di tengah-tengah kita telah hadir General Manager PT PLN Persero Unit Induk Distribusi Kalimantan Barat, Bapak Muhammad Sofin Hadi. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam. Semangat pagi ya Pak. Pagi. Wah, luar biasa. Bapak apa kabar Pak? Alhamdulillah sehat. Sehat, alhamdulillah. Terlihat sih cerah sekali nih Bapak. Amin. Pak, ini kan podcast pertama Bisik ya Pak ya, bincang seputar listrik. Nah, walaupun PLNers pasti banyak yang sudah mengenal Bapak nih sebagai General Manager Unit Induk Distribusi Kalimantan Barat, tapi boleh Pak diperkenalkan secara singkat profil Bapak dan perjalanan karir Bapak selama berkarya di PLN. Baik. Saya Sofin Hadi, lulus kuliah tahun 94, kemudian bekerja di perusahaan manufaktur di Surabaya sampai jabatan foreman. Di sela bekerja kami berusaha meningkatkan dengan mencari kesempatan lowongan, salah satunya di PLN. Kemudian alhamdulillah diterima dan Oktober 94 mendapatkan SK penempatan di PLN wilayah 5 Kalimantan Barat beserta 10 orang rekan kami. Sampai di Pontianak itu 4 orang dikirim ke Singkawang termasuk saya. Kemudian saya bekerja 10 tahun di Singkawang, dapat istri, dapat anak, sampai dengan jabatan terakhir kepala ranting di Pemangkat. Kemudian 2004 pindah ke Malang menjadi supervisor, kemudian asmen di Surabaya, selanjutnya sampai dengan manajer area di Lampung. Kemudian pindah lagi di Yogyakarta, manajer area Yogyakarta, lalu menjadi SRM di Manado, kembali ke pusat menjadi vice president di distribusi Sulmapana. Prestasi yang cukup membanggakan, tahun 2007 itu mendapat supervisory dasar pegawai teladan di tingkat nasional. Alhamdulillah. Luar biasa Bapak. Kemudian berakhir sekarang di Unit Induk Distribusi Kalimantan Barat ya Pak ya. Betul. Luar biasa. Ternyata karir Bapak pertama tuh diawali sebagai pegawai baru dan ditempatkan di UP3 kalau sekarang Singkawang ya Pak ya, tepatnya di ULP Pemangkat. Luar biasa Bapak. Sekarang kembali lagi nih ke Kalimantan Barat. Bapak selama di Kalimantan Barat kurang lebih berapa lama ya Pak untuk jabatan General Manager ini? Saat ini sudah 4 bulan. 4 bulan. Ya. Berarti kemarin mengalami ya Pak masa transisi dari unit induk wilayah menjadi unit induk distribusi ya Pak ya. Betul. Nah mungkin PLNers masih banyak Pak yang bertanya-tanya perubahan nama tersebut didasari oleh apa itu Pak ya? Nah, secara fisiologi bahwa UIW itu melakukan bisnis proses end-to-end dari pembangkitan, kemudian penyaluran, transmisi, kemudian distribusi dan pelayanan. Namun semenjak adanya instruksi untuk holding subholding, maka dipecah menjadi kompetensi khusus bahwa penyaluran dan pembangkitan itu bidangnya di UIKL, maka UIW fokus pada pelayanan pelanggan. Nah, karena sudah berkurang, tentu kita di UID menjadi hanya di distribusi, mengurusi keandalan, susut, dan di niaga, mengurusi pelayanan pelanggan, pasang baru, dan seterusnya. Itulah yang membedakan antara UIW dan UID. Mulai sekarang Kalimantan Barat sudah berubah menjadi UID Kalimantan Barat. Kemudian di Indonesia itu tinggal 4
unit induk wilayah, selebihnya sudah menjadi UID. Jadi sekali lagi UID kita semuanya harus fokus pada pelayanan, meningkatkan keandalan, menurunkan susut, kemudian rasio piutang, dan melayani pasang baru maupun perbandaya. Itu fokus dari UID. Berarti bukan sekedar perubahan nama ya Pak, tapi kita menjadi lebih fokus lagi dalam menjalani pekerjaan kita. Betul ya. sekali. Unit induk distribusi ya PLNers, bukan unit induk daerah. Jangan salah lagi. Nanti ditanya Pak JM, udah tepat pasti jawabannya. Ya. Kembali lagi di Bisik, bincang seputar listrik. Masih bersama General Manager PT PLN Persero Unit Induk Distribusi Kalimantan Barat, Bapak Muhammad Sopin Hadi. Bapak, ini kan kita sudah memasuki awal tahun 2023 ya Pak. Tapi boleh ya Pak sedikit menilik ke belakang di tahun 2022 untuk unit induk distribusi Kalimantan Barat Pak, apa pencapaian yang sudah diraih? Baik, rasanya di 2022 itu ada dua hal yang begitu membanggakan, bahwa satu, susut di Kalimantan Barat itu yang sebelumnya historisnya pada bendera merah, alhamdulillah sampai dengan Desember 2022 berubah menjadi kuning dengan persentase pencapaian 98% dari target KPI-nya. Itu yang harus kita banggakan. Yang kedua, pencapaian dari rasio piutang. Alhamdulillah lagi di UID Kalimantan Barat di bidang niaga kita juga nihil tunggakan rekening. Tentu pemirsa tahu di Pontianak, ada di daerah Siantan, ada di daerah Beting, ada juga di daerah Ngabang. Itu tantangannya sangat spesifik. Alhamdulillah tahun 2022 juga nihil. Kemudian di bulan lalu di Forum Niaga Nasional, PLN UID Kalbar mendapat peringkat ketiga nasional untuk penurunan rasio laporan gangguan yang berulang. Itu semua kita syukuri pencapaian di tahun 2022 yang harus lebih baik lagi di tahun 2023. Amin. Wah, boleh aplaus dulu dong untuk pencapaian PLN Kalimantan Barat. Takjub saya Pak. Itu seperti sebuah histori ya Pak. Tunggakan kita nihil. Susut kita bahkan di bulan Desember secara bulanan single digit ya Pak ya. Ya, wah luar biasa. Pak, untuk mencapai capaian yang luar biasa tersebut, tentunya kan selama perjalanan banyak kerikil ya Pak, tantangan yang menghadang. Nah, menurut Bapak sendiri tantangan yang paling besar di tahun 2022 itu apa ya Pak? Dan strategi Bapak tuh untuk menghadapi tantangan tersebut? Strategi yang dilakukan, kita semua ini bekerja mengikuti alur bisnis proses dan SOP. Yang kedua, lakukan semuanya bersama-sama, bekerja bersama-sama. Bukan bekerja bersama, tetapi kerjasama kolaborasi itu jauh lebih penting. Tidak ada lagi namanya Superman, yang ada harus super team. Maka semua bidang, semua lapisan di unit, di ULP, di UP3 harus membangun sinergi super team. Itu yang strategi yang harus digalakkan, dan teman-teman di semua level harus menunjukkan di mana kontribusinya, di mana perannya, positifnya, semuanya kita tujukan untuk kebaikan PLN UID Kalbar. Luar biasa. Memang semua jika dijalani dengan kerjasama ya Pak, pasti bisa diraih gitu. Saya jadi ingat tagline Bapak nih yang Kalbar bisa ya Pak ya. Berkarya, inovatif, solutif, dan amanah. Wah, luar biasa. Itu udah kayak magic word loh Pak untuk Amin. mensolidkan tim. Ya. Kembali lagi di Bisik, bincang seputar listrik. Masih bersama General Manager PT PLN Persero Unit Induk Distribusi Kalimantan Barat, Bapak Muhammad Sopin Hadi. Pak, tadi kan kita sudah sedikit rewind ya Pak di 2022. Sekarang kita move on nih ke 2023. Nah, untuk tahun baru kita punya semangat baru dan tentunya ada target baru ya Pak.
Untuk target di tahun 2023, mungkin boleh Pak di-share kepada PLNers apa saja yang akan kita hadapi? Baik, saya melakukan mitigasi untuk tahun 2023 ada 2 tantangan yang besar. Selain target yang sifatnya operasional seperti penjualan, seperti keandalan, Saidi, dan yang lain, tetapi 2 hal yang menjadi sorotan dari stakeholder secara nasional karena di Kalimantan Barat itu tempatnya konstituen dari Ketua Komisi 7 di DPR RI. Yang pertama adalah perihal Lisdes. Tahun 2023 kita mendapat 708 miliar, naik 3 kali lipat, sebuah pencapaian yang sangat besar untuk melistrikin 176 desa baru di Kalimantan Barat. Kenapa? Dalam sejarahnya PLN UID Kalbar itu melaksanakan Lisdes hanya di angka 250-an miliar, tapi tahun ini naik 3 kali lipat. Maka strateginya saya mengusulkan membentuk satu UP2K Lisdes baru dan alhamdulillah sudah disetujui, tinggal pengaktifannya. Kemudian tantangan yang berikutnya adalah ada rencana pemerintah untuk menyetop ekspor ore dari bauksit. Bauksit itu adalah bahan baku aluminium. Maka hilirisasi itu akan menjadi peluang kita, smelter akan tumbuh di Kalimantan Barat. Nah, contoh nyatanya adalah di tahun lalu, di tahun 2021 dan 2022, pemerintah menyetop ekspor bahan mentah nikel. Maka yang terjadi, kalau di provinsi lain itu tingkat pertumbuhannya hanya 4-5%, khusus di daerah Maluku Utara, kemudian Sulawesi Tenggara, itu tingkat pertumbuhannya tertinggi di Indonesia, sampai dengan 27%. Karena apa? Itu adalah efek multiplier efek dari hilirisasi tambang nikel, yang itu nanti insya Allah akan terjadi di Kalimantan Barat 2023 ataupun 2024 jika sudah ada smelter. Kemudian dengan adanya smelter itu mengambil energi dari PLN UID Kalbar. Kita punya kerjasama dengan Sesko Malaysia, maka kita bisa menjual dengan energi yang green energi, dan itu sudah menjadi isu internasional. Sesuai dengan pilar core value PLN ya Pak, ada green gitu. Betul. Kita juga menggalakkan energi yang ramah lingkungan. Luar biasa Pak, tadi sampai 178 desa ya Pak ya, yang akan rencananya kita listriki di tahun ini. Semoga semuanya lancar ya Pak ya, sesuai dengan rencana kita semua. Nah Pak, tadi kan Bapak juga sudah menyampaikan beberapa strategi ya. Untuk strategi di 2023 Pak, yang paling ingin Bapak sampaikan nih supaya bisa PLNers juga ikut bantu, ikut kerjasama bersama Bapak mencapai target tersebut, apa saja ya Pak? Baik, strategi 2023 yang pertama, mari kita lakukan pendekatan kepada semua stakeholder yang ada di pemerintah provinsi, kemudian di pusat, dan yang ada di daerah-daerah. Kenapa? Setelah kita lakukan diskusi, ternyata peluang itu banyak. Salah satunya kemarin ada menawarkan dari Kabupaten Sanggau untuk membantu masalah aset, dan itu sudah kita tindak lanjuti. Kemudian di rapat Bapeda ada beberapa kabupaten yang menyampaikan jika PLN perlu bantuan untuk pembangunan jalan, untuk membangun kelistrikan, tentu ada akses. Maka tinggal diinfokan daerah ini yang perlu dibangun jembatannya supaya mengangkut material dan seterusnya. Itu strategi terhadap stakeholder eksternal.
Di internal saya tekankan teman-teman semuanya di sini, ayo kita bersatu bekerja sama untuk menuju super tim yang hebat. Tidak ada lagi Superman atau individu, semuanya bekerja berkolaborasi. Kemudian yang terakhir, mari kita wujudkan Kalbar bisa. Bisa itu berkarya, inovatif, solutif, dan amanah. Semuanya insya Allah dengan kesungguhan kita akan diberikan kemudahan. Amin, amin. Kalbar bisa. Kalbar bisa. Udah seperti magic word ya Pak. Ya. Insya Allah menjadi doa juga dan menjadi kenyataan. Ya. Saya juga pernah mengutip sebuah quote Pak, teamwork makes the dream work. Jadi kalau sudah tim yang bekerja, mimpi pun pasti bisa jadi kenyataan ya Pak. Ya. Nah, kembali lagi di Bisik, bincang seputar listrik. Nah, ini sudah sampai di penghujung podcast kita nih, di podcast Bisik, tapi jangan sedih, insya Allah nanti kita akan kembali lagi dengan tema-tema yang lebih menarik. Pak, di penghujung podcast mungkin bisa disampaikan harapan dari Bapak pribadi untuk PLNers yang sudah setia Pak menonton kita di awal hingga akhir podcast. Silakan Pak. Ya, kepada rekan PLNers semuanya, saya menghimbau, memberikan motivasi, ayo kita tunjukkan karya-karya kita yang positif, yang bisa memberikan kontribusi pada kinerja dari UID Kalimantan Barat, yang diawali dari aura positif diri kita, maka akan keluar pemikiran yang positif, dilakukan, kemudian menjadi tindakan bawah sadar kita menjadi hal yang positif. Insya Allah dengan kesungguhan kita akan bersama-sama membawa UID Kalimantan Barat menjadi lebih baik lagi. Amin ya rabbal alamin. Kalbar bisa Pak. Kalbar bisa. Ya. Bapak luar biasa sekali obrolan kita hari ini ya Pak. Terima kasih Pak sudah menginspirasi, sudah menyemangati PLNers. Terima kasih kami ucapkan, semoga Bapak sehat dan Amin. sukses selalu. Amin. Terima kasih. Ya PLNers, itulah tadi obrolan-obrolan kita bersama General Manager PT PLN Persero Unit Induk Distribusi Kalimantan Barat. Tadi sudah kita bahas tentang tahun 2022 sekilas, kemudian membahas juga tentang strategi, target, serta harapan di tahun 2023. Semoga target-target serta strategi-strategi yang disampaikan Pak GM tadi dapat terlaksana dengan baik dan harapan-harapan beliau juga dapat terwujud. Amin. Karena seperti yang tadi beliau sampaikan, saat kita terus berkarya, kita tetap inovatif, solutif, dan amanah, tidak menutup kemungkinan apapun pasti bisa. Bisa. Baik, PLNers yang sudah hadir sepanjang podcast Bisik, kami mengucapkan terima kasih. Kemudian jangan lupa nih, kami ingatkan karena kami sayang untuk membayar listrik tepat waktu. Jangan sampai diputus ya, karena diputusin itu nggak enak. No. Dan jangan lupa untuk install New PLN Mobile, karena lewat New PLN Mobile, PLNers sekalian akan merasakan experience yang luar biasa, menerima layanan listrik dalam satu genggaman. Download sekarang juga ya. Baik, terima kasih PLNers. Sampai jumpa di podcast Bisik berikutnya. Saya Murni Pratama undur diri. Sampai jumpa.